Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan problematika kontemporer 1, yang mana di dalamnya ada konsep dasar HAM dalam Islam, yakni hak asasi manusia dalam Islam. Secara etimologi, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Ini ada HAM dan tanggung jawab dalam perspektif Islam. Macam-macam hak asasi manusia, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa sosok manusia dalam perspektif Islam, baik sebagai makhluk hidup individu maupun sebagai makhluk sosial, mempunyai hak asasi pokok. Semata-mata diistimewakan memang karena dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak-hak asasi tersebut adalah yang pertama, yaitu hak untuk hidup. Kemudian yang kedua, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Konsep dasar gender dalam Islam. Berbicara mengenai isu gender memang tidak bisa hanya mencukupkan pada pengamatan terhadap wacana-wacana praktis yang mengintarinya, seperti misalnya gerakan feminis. Namun perlu juga upaya melihat kembali berbagai persoalan yang muncul kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan selama ini, seperti dibuktikan dalam bukunya yang berjudul Qiraah Mubadalah ini, sebuah buku yang membahas bagaimana memahami teks-teks naskah Al-Quran dan hadis yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja. Faqihuddin turut memutuskan konsep kesetaraan gender dalam Islam dalam sebutan mubadalah, yaitu dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Quran dan hadis. Kemudian isu-isu kontemporer HAM dan gender di dunia muslim. Dalam konteks hak asasi manusia, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak-hak yang sama, namun pelanggaran terhadap hak-hak wanita dan kejahatan serius terhadap hak-hak wanita memerlukan perhatian khusus, karena hal ini berkaitan dengan kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman. Relevansi Islam dalam menjawab problematika dalam kontemporer. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaan, sehingga tidak ada perbudakan, penyiksaan terhadap perempuan. Hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak seorang pun. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.